Yang pertama, kita akan membahas apa sih pengertian dari resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan suatu cara individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, resolusi konflik dapat diartikan sebagai penyelesaian konflik. Yang kedua, kita akan bahas apa sih kemampuan dari resolusi konflik. Yang pertama ada kemampuan orientasi, yang kedua ada kemampuan persepsi, yang ketiga ada kemampuan emosi. Yang keempat ada kemampuan berpikir kreatif, dan yang terakhir ada kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana sih strategi resolusi konflik dengan menggunakan pengaturan sendiri. Dalam metode ini, pihak yang terlibat konflik menyusun strategi dan taktik konflik. Berikut ini ada pola interaksi dalam upaya mencapai keluaran konflik yang diharapkan pihak konflik. Yang pertama, ada interaksi konflik dengan keluarga yang diharapkan mengalahkan melawan konflik. Yang kedua, ada interaksi konflik dengan tujuan menciptakan kolaborasi atau kompromi. Yang ketiga, interaksi konflik menghindar. Yang keempat, interaksi konflik mengakomodasi. Ada dua pola resolusi konflik pengaturan sendiri. Ada resolusi konflik tanpa kekerasan dan resolusi konflik dengan kekerasan. Berikut ini tindakan kekerasan yang dilakukan dalam menghadapi konflik. Agresi verbal didefinisikan sebagai penyerangan dengan menggunakan kata-kata kepada lawan konflik. Yang kedua, ada mogok. Tindakan ini bisa berupa perusakan alat produksi atau produk dengan sengaja. Tindakan ini merupakan penyerangan yang bisa menimbulkan luka fisik atau kematian. Yang terakhir, kita akan membahas bagaimana sih strategi resolusi konflik dengan menggunakan intervensi pihak ketiga. Dengan harapan, ia dapat menyelesaikan serta dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat konflik. Intervensi pihak ketiga dapat dibagi menjadi 4. Salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat konflik menyerahkan solusi konflik pada pengadilan negeri melalui gugatan. Penyelesaian konflik ini melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, melalui pihak ketiga yang bukan pengadilan, dan proses administrasi yang diselenggarakan